Oke guys, kawan-kawan, kita sedang berada di jalan-jalan apa nih? Jalan Mantiat Pari menuju Kolam. Jalan Mantiat Pari menuju ke Desa Kolam. Iya. Di Tanah Siang. Ya. Kita sedang bersama Kak siapa namanya Kak? Dono. Kak Dondo. Nah, jadi kita rencananya mau jalan-jalan di sekitaran Tanah Siang, di tepatnya di Desa Mantiat Pari ini juga, di Desa Osom Tompok juga kita akan gali lah apa yang unik dari sini kan. Iya. Nah, jadi ini kondisi aksesnya kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau hujan kayak gimana di sini, Kak? Ya lumayan lah, rusak jalannya, licin. Licin lah. Iya. Jadi memang harus menggunakan motor laki lah kan. Iya, iya. Kalau pakai Honda itu termasuk sulit lah untuk menempuh jalan di sini. Kalau di dalam ini ada desa apa aja Kak melewati Mantiat Pari ini? Kalau dari sini langsung ke Desa Kolam. Desa Kolam lah. Iya. Desa Kolam, habis itu ada lagi desa. Ada Seruhung. Seruhung itu paling ujung sudah lah. Ya. Oh, sudah habis itulah Seruhung. Sudah paling ujung tanah Siang lah bisa dibilang lah. Kalau di sini bisa dibilang Hulu Barito lah Kak di sini Kak. Belum Lah. Kalau Hulu Barito ke sana lagi lah. naik ke atas daerah Kecamatan Utmurung. Utmurung lah. Ya, Kecamatan Utmurung. Tapi kalau di sini dengar-dengar ada suara gemuruh air nih, berarti ada air terjun lah di dalam lah. Ada. Ada air terjun, katanya sih ada air terjun kolam. Cuma karena ya aksesnya ini basah kan kita, Ya, cuacanya akses kita nggak mendukung. Sebenarnya pengen ke sana. Cuma nantilah kapan-kapan kalau ada ini kan keberuntungan bisa masuk ke dalam. Ada air terjun kolam, ada apa lagi di sana Kak? Air terjunnya. Cuma itu ya, Cuma itu aja lah. sering dikunjungi sama dari Perucang ya, tuh banyak juga sering ke situ. anak-anak wisatawan lah. Nah, jadi kalau kalian memang mau cari air terjun bisa ke sini datang. Cuma ya sebelum kalian berangkat perhatikan juga ininya apa namanya, kendaraan lah sama aksesnya. Jalannya yang kurang mendukung jalan di sini. Kurang mendukung. Perhatikan. Nah, itu dia guys. Jadi kalau kalian ke sini pertama fisik disiapkan. Karena ini lumayan berat anunya. Kalau di dalam lebih parah lagi kira-kira lah. Parah dari ini. Parah dari inilah. Oh iya iya. Jalannya dekat aja deh. Nggak sampai setengah jam. Tapi kalau kemarau enak aja kayaknya nih Kak lah. Bagus. Cuma kalau ada basah-basahnya ya memang licin karena batu lah. Batu campur tanah liat. Tapi nggak lama ini direncanakan mau diperbaiki jalan. Oh, ada rencana mau diperbaiki aksesnya lah. Desa Kolam itu mungkin kerjasama sama Mantiat Pari bikin terbeton lah. Iya. Iya. Karena susah juga kita yang dari jauh-jauh nih Kak mau padahal kan menarik kalau ada air terjun itu. Oke kawan-kawan, jadi ikuti terus perjalanan saya. Kali ini saya akan bertanya-tanya juga dengan tokoh. Ada tokoh masyarakat di sini lah. Ada banyak kira-kira lah tokoh masyarakat yang merintis juga di sini lah. Pernah jadi kades mungkin. Nah, mungkin kita tanya-tanya lah tentang sejarah seputar Mantiat Pari ini kan. Kita yang pemuda nih kita gali lah sejarahnya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Kalau ada waktu mungkin kawan-kawan bisa datang ke sini. Kalau musim cuaca gini ya janganlah, tunggu cuacanya panas, kering, enak jalan. Ya mungkin itu. Ya, datang aja ke sini guys. Oke kawan-kawan, sekarang kita bersama dengan tokoh masyarakat di Desa Mantiat Pari. Nah, di samping saya sudah ada tokoh masyarakat Desa Mantiat Pari, Tanah Siang. Sini ada Tatu Aber ya, Tatu Aber, kakek Aber lah kalau bahasa Indonesianya. Nah, ada kakek Aber, di sini ada Amang siapa namanya? Sudi. Amang Sudi ya lah. Amang Sudi. Jadi kami yang generasi muda ini kayak ingin tahu tentang sejarah Mantiat Pari lah, apa yang perlu diketahui kan dari Desa Mantiat Pari ini. Mungkin kakek bisa menjelaskan kepada kami generasi muda ini yang pemuda lah tentang sejarah ini, dan ada apa di Mantiat Pari ini yang menarik lah tentang segala situs budaya segala macam kan yang perlu kami ketahui generasi muda ini. Misalkan ada situs budaya apa, misalkan ada tokoh pejuang apa kan, silahkan diceritakan kepada kami. Kami ingin tahu sejarah cerita. Jadi sejarah Desa Mantiat Pari sebelum
Belanda datang, jadi kami orang tua dulu di Mantiat Pari memang berpindah-pindah. Jadi asal kata Mantiat Pari zaman orang mengayau atau orang berkelahi suku Dayak sama suku Dayak. Jadi orang Kalimantan Timur sering menyerang sesama suku ke kampung Mantiat Pari. Jadi itulah asalnya desa Mantiat Pari, asal daripada orang Mengaya suku Pari dari Kalimantan Timur. Nah, jadi sebelum Belanda datang. Jadi Belanda datang, terus Belanda itu memang dia orang penjajah, segala rumah betang orang siang itu dibongkar, ditumbuk, dan mungkin dibakar kalau melawan. Jadi dipindah supaya berdekatan dengan kampung-kampung lain. Nah, jadi tahunnya kita tidak mengetahui tahun berapa. Setelah itu Mantiat Pari ini, karena dulu itu tidak ada dokter dan sebagainya, sering kena penyakit, jadi berpindah-pindah lari menghindar daripada penyakit seperti corona sekarang lah. Wabah lah. Iya, wabah. Tapi penyakit apa dulu tuh kayak namanya? Cacar lah ya lah. Cacar. Jadi oleh karena itu Belanda datang di Mantiat Pari. Belanda datang sifat menjajah. Jadi dia membongkar itu rumah kita di orang tua dulu di Mantiat dengan Pari. Jadi paksa dipindahkan dekat dengan Kampung Saripoe atau kecamatan kalau sekarang. Zaman dulu masih zaman zaman sebelum Belanda itu bilang dikatakan masih memakai Demang atau Temanggung gitu. Anunya pemerintahannya lah. Pemerintahan. Jadi oleh karena itu Pari ini karena serangan dari Kalimantan Timur itu bertubi-tubi datang sebelum perdamaian Tumbangan Noi. Jadi orang Pari itu sering tidur atau bersembunyi di Sungai Pari. Itu sebabnya kampung Mantiat Pari disebut Mantiat Pari karena Pari itu kan orang suku Makam Kalimantan Timur. Nah, jadi sampai sekarang setelah perdamaian Tumbangan Noi 1800 juga. Ya, 1800-an lah. 84 ya lah. 84 lah. Jadi baru suku Siang dan suku-suku Dayak lainnya aman. Tidak lagi serang menyerang. Jadi apa entah. Ya. Jadi kira-kira seperti itulah kira-kira kisahnya lah. Kisah ceritanya. Tapi sebelumnya kami mau tahu kakek, kalau boleh tahu ininya umurnya berapa kek sekarang? Umur saya, karena saya lahir 1936, jadi umur saya 85 tahun. Waktu Perang Dunia Pertama. Sudah sudah sangkom lah kayak lah. Sudah. Berarti zaman Orde Lama, Orde Baru sangkom lah kakek lah. Iya. Bisa bahasa Jepang ya? Bisa kalau menghitung. Kalau menghitung bisa lah. Ini samsi gorok sit hat kuju. Ya.
Duit Juni, Jusam, Jusi, Jugo, Jurok, Jusi, Juhat. Pelan-pelan kayak pelan kayak. Ya coba satu berapa satu anunya? Jepang. Amun satu Taben Mas ni Ponggo. Taben Mas ni Punggo lah. Ya. Kalau dua Ya, ini Samsi tadi. ini Samsi. Kalau 1 sampai 10 apa kek? Kalau bahasa apa? Jepang. Jepang. Ini Samsi, Gorok, Sihat tadi. Ya, iyalah. Duit Juni, Samsi, juga Jurok, Jusi, Juhat. Itu 20. Ya, 20 lah. Taben Mas ni Ponggo. Wah, kalau nyanyi bisa lah kek? Enggak bisa lah. Karena kita itu menyembah menyembah Jepang itu. Jadi Taben Mas ni Ponggo. Ya, tapi masih di Punggo lah, anu bahasa Jepangnya. Apa artinya tuh kek? Itu nama itu. Oh iyalah. Kita menyembah mereka Jepang itu. Hormat lah, pemberian hormat kan. Orang Nippon. Tapi kalau bahasa Belanda bisa juga lah kakek. Bisa satu dua kata. Operdom. Operdom lah. Berarti itu Ya. melari. Seperti melarikan anjing itu melarikan sama kita. Operdom. Operdom lah. Ya. Ya luar biasa sekali karena semoga kakek ini sehat-sehat aja lah. Nah, Jadi saya sambung sedikit. Kalau bahasa Inggrisnya kalau menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. wes mantap. 19 lah. Ya. Berarti sangkum juga lah waktu Inggris menjajah Indonesia sangkum juga. Enggak, karena guru saya dua orang pastor di Meratawe waktu saya sekolah Pak bahasa Inggris. Berarti gurunya dulu itu sekolah apa namanya dulu tuh kek? SMP Pembina. SMP Pembina lah, masih belum SR lah. Belum. Oh, Sending. SMP. Sending lah. Ya, ya. Tapi banyak orang yang mungkin olok-olok saya kalau SMP dulu dikatakannya tingkat sarjana pelajaran. Mungkin betul juga. Saya kira karena kalau ilmu ukul itu sampai Pitagoras itu sudah kami lewat. Pitagoras lah. Pitagoras kalau ilmu ukul. Aljabar. Aljabar. Kan tidak ada ilmu ukur. Belum ada. Kalau dulu sudah ada lah, SMP itu sudah ada lah, Om lah. Jadi guru saya orang Jawa banyak 5, 6. Satu orang Belanda. Siapa namanya dulu itu? Stibil. Sudah itu satu orang pastor dari Amerika. Polandia. Halo, cek hajarnya. Pastor Timang, Kristian Timang. Jadi dua, nah guru kaya. Guru sekolahnya lah. Nah, jadi itu dia obrolan kita hari ini. Jadi kalau kalian memang penasaran dengan cerita sejarah atau asal-usul Mantiat Pari, silahkan datang aja ke sini dan aksesnya sudah cukup mudah kalau ke desa Mantiat Pari ini. Jadi di sini kita juga bersama dengan nenek lah, Ajuh kalau di sini bilangnya. Nah, Ajuh siapa nih namanya? Siti. Ajuh Siti, ada Ajuh siapa namanya? Ya, iyalah. Jadi kalau ke sini banyak lah yang tokoh-tokoh yang penetuanya lah di sini kalau dibilang. Kalau kalian ingin tahu ceritanya lah. Jadi silahkan saja berkunjung ke sini dan temui tokoh yang ada di sini. Tadi sampai mana Lamang lah? Sampai ya toilet lah kita. Jadi kalau toilet itu kan perlu juga buat kita wisatawan ini. Memang sudah ada lah toiletnya di sini. Oh ini ada toilet umumnya sudah ada. Nah cuma airnya nggak jalan. Tapi kalau menurut saya aksesnya di sini sudah lumayan lah selama ada anu nih. Cuman perlu juga dibuat pengerasan lah, batu pengerasan. Karena kalau kita tidak terbiasa dengan jalan yang licin ataupun tanah gitu kan, kalau nya basah tetap juga sulit. Tapi sebelumnya sebenarnya saya ingin pergi ke desa Saruhung. Nah di Saruhung itu sangat dekat sekali dengan Puruk Bondang. Tapi karena kalian lihat tadi kan aksesnya tidak mendukung dan cuaca tidak mendukung hari ini. Jadi mungkin kapan-kapan saya akan ke sana. Kita menggali dulu lah desa Mantiat Pari ini. Kalau ada jalan ke sana kita ke sana. Silahkan Pak, Mang, apalagi yang mau ditambahkan Mang terkait nih desa Mantiat Pari ini Mang? Jadi saya mohon bantuan anak muda menyampaikan ke pihak pemerintah jalan lintas antara desa Mantiat Pari, Kolam. Di situ kan banyak kelompok tani
kebun getah banyak, jadi itu jalan itu kan rusak parah, jadi mohon perbaikan gitu. Ya. Ya. Itu akses ke kolam Serhung jalan yang lewat molding tadi. Ya. Jadi itulah dia harapan dari Amang sendiri kan bapak ini mantan kades juga Ya, di desa Serhung waktu itu, dan waktu itu masih membuka jalan lah pak lah. Ya. Nah itu dia harapan dari bapak, dan juga kita mau mendengar nih harapan dari kakek, dari nenek kan, apa harapannya ke depan untuk kita nih, desa kita nih, daerah kita kan. Masalah danum itu kok. Iya, silahkan lah kek Aduh. oh iya, ajuh lah, ajuh hanya riko lah. Harapan lah, silahkan. Lain-lain kok. Iya. Danum itu satu. Danum terko jalan terko berfungsi. Iya, karena air ini kami mohon, kami yang orang tua ini sulit ke sungai. Jadi bagaimana ini caranya nanti? Minta pertolongan supaya kami merasa sungai ini di rumah-rumah. Alangkah kasihannya kami orang tua ke sungai, tidak dapat lagi. Ya, situ saja. Ya, karena kan tenaga sudah berkurang Iya, juga lah, tenaga lah. sudah berkurang. Jalan. Airnya tidak dipakai, tidak jalan, rusak semua. Iya. Jadi aku tuh sedihnya Iya. Ya, itu dia harapan lah dari warga lokal yang ada di Desa Mentiat Pari ini. Jadi video ini dibuat bukan bermaksud untuk apa-apa, karena saya hanya berusaha menyampaikan saja dan menggali kearifan lokal yang ada di Desa Mentiat Pari ini. Jadi silahkan kalau kawan-kawan memang tertarik ke sini, silahkan datang saja, dan ingin tahu ceritanya, silahkan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Oke, kita akan kemana nih Pak? Kita jalan-jalan lah kali ini. Kita kemana nih kira-kira? Jalan ke atas, ngecek moto bak air bersih yang Oh ya. Kita mau lihat bak airnya, katanya ada bak air di sini. Ada bak air juga, ada batu apa tadi namanya tuh? Umay Moreh lah. Nah, kita akan melihat situs budaya itu juga. Oke, kita jalan-jalan guys. Ya. Jalan menuju batu merah ya mak? Amay Moreh, batu keramat lah, bisa dibilang keramat lah. Iya, ini dia melewati kebun-kebun warga guys. Nah, ini dia guys, batunya. Nah, lihat sini gas. Gas, oh gas. Wah, kura jauh malu-malu kalian gas. Nah, ini dia gas. itu zaman itu kiraan keliling. Kawan-kawan, kita sedang berada di situs Cagar Budaya. Batu apa namanya nih, Batu Bang? Amay Moreh. Batu Amay Moreh. Nah, bersama warga lokal juga nih. Sedang apa nih, Kak? sedang bertanam. Sedang panen-panen apa nih? Iya, panen jagung, kacang, Banyaklah tanamannya, kebunnya di sini. iya. Nah, ini siapa namanya nih? Nopal, Nopal lah, kas Bapak deh. Nah, oh, kemana? TKB. Oh, TKB lah. Nah, jadi kita berada di situs budaya lah, bisa dibilang ini Pak lah. Batu Amay Moreh. Kalau singkat ceritanya Pak, sejarahnya Bapak tahu lah Pak anunya nih, sejarah anunya. Memang ada orang tua cerita Batu Amay Moreh ini sangat membantu melindungi warga desa Mentiat Pari zaman dulu. Jadi bila ada serangan penyakit, orang itu ya berziarah ke sini, bilang di sini itu bahajat, Bahajat lah. bahajat. Jadi nah, setelah itu dikasih makan di Batu Amay Moreh. Dan dulu kan sering didengar bunyi. Oh, Kadang-kadang ada bunyi gong, bunyi ya serunai itu kekanong. Kekanong di sini Pak. Ya di sini. Oh, Makanya iya. saya lihat ya, sangat aneh kirian. Ya, kalau dilihat nih bentuknya Ya. juga nggak biasa, dan ada Ya, ukiran-ukiran zaman purba nih Ya, Pak lah. ya. Ya. Dan juga mana ada batu yang selain dari ini yang besar di pinggir Sungai Mentiat Pari. Satu-satunya batu di pinggir Sungai Pari. Nah, di Ya, belakang kita di- Sungai Pari. Di belakang kampung desa Mentiat Pari hanya ini aja yang besar. Hanya ini aja batu satu-satunya di sini. Tidak Dan ada lain daripada ini. ini sangat menarik kawan-kawan. Dan unik Ya. yang di kiri. Ya. Di kiri itu aku Ya. kira ini zaman purbakala itu. Jadi kalau dengar ceritanya, ini batu melindungi juga Pak lah, melindungi waktu zaman Zaman Asang lah. kayau mengayau sesudah itu zaman
Ya dulu zaman dulu kan ada serangan penyakit Mm-mm. kayak kecacar. Nah, sudah itu. Ini sekarang kan zaman apa COVID-19 Desa Mentiar Pari kan tidak ada kena Iya. COVID-19. Jadi, makanya ini ada ini penunggu di sini Iya. buka kebun. Tapi kalau biasanya ini dirawat juga lah anu Kak. Iya. Dikasih apa kayak ajen lah kalau bahasa ininya kan. Jadi, ya tiap tahun itu dikasih saja. Oh, tiap tahun lah. Ini kan ada Ya cerita makhluk. kan kalau musim penyakit ini kan Ya. Jadi bisa dibilang penunggu penjaga kampung Mentiar Pari lah inilah. Iya. Ya. Luar biasa kawan-kawan, batunya juga ya sangat, baru kali ini saya melihat batu seperti ini. Dan katanya sih banyak juga yang sudah berkunjung ke sini Pak lah, yang bule-bule malah yang tertarik loh Pak lah. Ada satu orang bule tahun 2003 Orang bule dari mana tuh Pak? dari Australia. Oh, Itu siapa namanya Pak? Rodrik kalau nggak salah. Rodrik Pak. Ya. Nah, jadi kalau sampai orang luar negeri yang sampai datang ke sini, masa kawan-kawan di rumah nggak ke sini lah Pak lah. Kawan-kawan warga lokal yang di Murung Raya nggak ke sini itu sangat rugi lah. Kalau menurut saya sih masalah soal air terjun segala macam itu bonus saja. Dan yang pasti yang harus kita angkat itu yang situs-situs seperti inilah. Nah, ini belakang kita Sungai Pari Sungai Pari. yang tembus ke air terjun Semenai lah, Ya, Semenai, Mentiar ya. Pari lah. Ya, ini di belakang kita guys. Nah, kalau sejarahnya mungkin itu Pak lah, Ya. secara garis besarnya. Tapi kalau dilihat secara anunya memang unik nih Pak batunya. Unik. Itu kan keliling Mm-mm. kira. Keliling nih. ada anunya nih, ada lukisannya nih. Lukisan apa nih Kak? Tahu lah lukisan apa nih? Kami nggak ngerti juga oleh ini kan Oleh yang zaman purba banyak kala. lumut ya kan, tapi ya yang nggak jelas. Banyak lumut, tutup lumut. Ya, nutup-nutupnya tuh. Jadi ukiran apa saya nggak tahu. Zaman purba. Ya zaman purba. Tapi anu lah di tengah hutan ada batu kayak gini kan. Ya itu aneh. Dan ke hulu Sungai Pari nggak ada batu besar gini. Nggak ada, cuma ini aja Pak. Muara Sungai Pari nggak ada juga batu kayak gini, hanya satu ini. Makanya disebut batu memori. Batu amai mori. Yang ada lukisannya Ini gini kayak kan. bekas telapak kaki ya. Inilah. Ini ada nih bekasnya. Ya, bekas Tapi telapak kaki. Ini. kecil nih bekasnya lah. Ya, itu Berarti aneh. kaki orang dulu tuh kecil lah kayaknya. Nggak tahu. Nggak tahu lah. Ya makanya Ya, agak kan. yang ajaib Oh, itu. iyalah. Tapi sirangan kan sirah suruh. Nah, ini ada juga Bekas nih, telapak kaki. bekas telapak kaki ya. Nih. Nih, dekat nih di sini yang nggak jelas-jelas sedikit nih, yang gambar anu tuh. Gambar apa tuh Kak? Tahu lah motifnya, motif apa? Motif ome deh tak metu tendo. Tekanok lah. Tuh, Ya, tekanok. Tekandong lah. Tekanok. Anu ome bahasa Indonesia tekandong lah. Terunai. Terunai. Motif-motif Dayak peradaban dunia lah ini bisa dibilang lah. Ya. Ya, pada zaman purbakala ya. Masih belum ada anu, masih belum mengenal tulisan lah. Masih belum mengenal. Tapi perkiraan bisa ada goa kayaknya di sini nih Pak. Iyalah. Enggak ada. Yang di Kalang Duhung tuh ada. Nah, ini Oh, kan itu beda anu ya. gua. Heeh. Kalau ini kan di luar gua. Heeh. Ini di luar goa ada batu kayak gini di tengah hutan. Itu sangat Semua ukiran. semua ukiran nih, sebatu lah, satu batunya ukiran semua. Weh bro, Ukiran semua. ini kepala geng Mentiar Pari. Bingung juga saya lihat. Nih guys, jadi kalau ke sini kira-kira saran buat kawan-kawan apa anu Pak, kalau mau mengunjungi batu ini jangan dicor-coret lah, yang pastilah. Ya, jangan dicoret-coret. Heeh. Ya bawa sajian. Ya bawa anu lah, ya batu atno dupa. lupa lah kalau Harusnya bisa. yang gitu nih. Yang biasanya. Bawa lupa lah, kita sama-sama menjaga lah. Nah, yang pasti jangan ada sampai ada dicoret atau dirusak Iya, lah dengan sengaja. Jadi yang dan juga permisi lah Kak lah kalau ke sini lah. Iya. Ya permisinya dalam hati aja, dalam hati nggak apa-apa, diucapkan juga nggak apa-apa. Yang jelas permisi sopan santun dijaga lah. Apa usaha nih Kak? Kebun aja lah. Kebun ya. Iyalah. Kebun apa namanya? Kebun sayur mayur itu. Kebun sayur aja lah. Kalau aja kebun anu kan. Kebun duit. Ini ada pisang juga kayaknya di sini lah. Pisang hutan nih Kak. Iya, pisang hutan. Oh iya, iya. Banyak ikan di sungainya nih. Banyak. Ikan lomi ada lah kan nih Kak? Tapi jarang. Jarang lah di sini lah. Ini karena habis hujan jadi airnya sempurak. Iyalah, sempurak juga ya. Sempurak danau. Nah, sangat jernih guys airnya. Kayak air aqua, air pegunungan lah. Jernih airnya nih. Hmm, Iya, ada gunung. air gunung. Ini tuh ada mata air.
ada mata airnya lah di hulunya lah. Wah, sangat alami guys. Nah, jadi banyak yang bisa kalian dapatkan kalau mengunjungi desa Mantiat Pari ini. Jadi jangan lupa, pokoknya datang aja lah ke sini. Datang aja, dan warga di sini juga ramah-ramah semua lah Pak lah. Ramah-ramah semua. Kalau kalian sopan di tempat orang, ya pasti orang akan ramah juga sama kalian. Ya. Nah, itu dia cerita perjalanan saya kali ini. Jadi terus ikuti perjalanan saya di vlog berikutnya. Oke guys. Ada pohon durian guys. Jadi kalau kalian mau ke Mantiat Pari musim buah juga bisa guys. Banyak buah lah om lah sini lah. Kalau musim buah banyak durian. Kalau musim durian, nah tuh di belakang juga ada pohon durian, di mana-mana pohon durian. Kalau di sini ngambil durian boleh lah om. Boleh aja lah asal izin dan beli yang pasti. Jangan juga yang minta. Bisa lah. Nah itu dia sedikit saran. Ayo juga guys, mandi guys, gengnya mandi. Ayo mangkat seni